Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar teks pidato persuasif. Bab 2, menyampaikan pidato persuasif. Mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Tujuannya meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Ada 3 hal yang harus dipersiapkan dalam pidato, yaitu yang pertama, pelajari topik, yang kedua, pahami tujuan, dan yang ketiga, pahami audiensnya. Menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan kesimpulan dari pidato persuasif antara lain: 1. Pembukaan. Apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Pembukaan yang kuat ditunjukkan dengan 5 unsur. Yang pertama, merebut perhatian. Yang kedua, hubungan dengan audiens. Yang ketiga, kelayakan. Yang keempat, tujuan pidato. Yang kelima, peta jalan atau pokok-pokok pikiran pidato. Unsur yang kedua, isi. Sebaiknya berisi pokok pikiran dengan alasan yang meyakinkan, disusun secara logis dari sumber terpercaya. Unsur yang ketiga, penutup. Gunakan cara yang menarik dan mengesankan. Menelaah pidato persuasif. Hal yang perlu diperhatikan pada saat menelaah pidato persuasif. Yang pertama, bagaimana gaya atau cara pidatonya. Yang kedua, lancar dan fasihkah dalam berpidato. Yang ketiga, perhatikan pembukaannya dan cara melibatkan emosi audiensnya. Yang keempat, adakah pilihan kata yang kuat, emotif, dan mengesankan? Yang kelima, bagaimana cara mengakhiri pidatonya. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi, yang umumnya dimulai dengan pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat pengarang. Dilanjutkan dengan serangkaian argumen logis untuk meyakinkan audiens, dan diakhiri dengan kesimpulan pandangan pengarang. Ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Ciri yang pertama, nominalisasi atau pembendaan. Merupakan proses tata bahasa yang mengubah kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsi nominalisasi adalah untuk menghubungkan makna antar kalimat. Ciri yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi pada umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama, melainkan lebih banyak menggunakan istilah umum. Penggunaan bentuk pasif dilakukan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Ciri kebahasaan yang ketiga, kosakata. Penggunaan istilah teknis dan abstrak sering dilakukan dalam pidato persuasif. Sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Selain itu, juga digunakan kata-kata emotif untuk melibatkan perasaan audiens.